Apa yang harus kita introspeksi? Apa yang harus kita muhasabah? Banyak. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita. Bagaimana ibadah kita di tahun 2020? Lebih baik enggak dari tahun 2019? Kalau sama saja, maka merugilah kita. Allah kasih kita umur, tapi nggak ada guna. Tapi kalau lebih baik, maka kita menjadi orang beruntung. Tapi kalau ternyata setelah diintrospeksi tahun 2020 lebih ternyata sama aja dengan tahun 2019, maka niatkan dalam hati bahwa tahun 2021 harus lebih baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun 2021 ini? Mohon arahannya dan nasihatnya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Apa yang perlu kita lakukan dalam menyongsong tahun 2021 ini? Sekarang kita kan baru tadi malam tuh tahun baru. Tanggal 1 Januari tahun 2021 hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, yang perlu kita lakukan itu adalah mari kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kita umur sehingga kita masih hidup sampai hari ini. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Allah masih kasih kita kesehatan, Allah masih kasih kita umur panjang sehingga kita masih bisa menghirup udara sampai hari ini. Kalau kita bertanya, kenapa kira-kira Allah masih kasih kita umur? Ini pertanyaan yang harusnya kita jawab. Sehingga syukur itu ada di diri kita. Kenapa Allah kasih saya umur sampai hari ini? Kalau bagi saya secara pribadi, jawabannya cuma dua. Pertama, Allah kasih saya usia, panjangkan umur sampai hari ini karena saya banyak dosa. Sehingga Allah sayang sama saya, Allah sayang sama kita, kita bisa bertaubat dari dosa-dosa kita yang banyak itu. Jadi Allah masih kasih kita umur sampai hari ini supaya kita bertaubat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Allah masih sayang sama kita, Allah masih kasih kesempatan kepada kita sehingga kita harusnya awal tahun ini mengingat kembali dosa-dosa kita dan kita bertaubat kepada Allah. Mumpung Allah masih kasih kita umur. Yang kedua, Allah kasih kita umur, Allah kasih kita kehidupan sampai hari ini bisa jadi karena dosa-dosa kita banyak sehingga kita harus menutupi dosa-dosa kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita harus senantiasa melaksanakan kebaikan dari hari ke hari ke depannya nanti supaya kita bisa menutup dosa-dosa kita yang masa lampau. Innal hasanat tuzhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menutup keburukan. Jadi bisa jadi Allah ngasih kita usia sampai hari ini supaya kita bisa bertobat, supaya kita bisa masih melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa menutup kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Banyak kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang laki-laki biasanya paling banyak dosanya sama orang tua. Paling banyak dosanya sama orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, stroke lagi. Itu tambah banyak dosa anak tuh. Apalagi biasanya kalau orang tua terkena penyakit yang kayak stroke itu orang tuanya pasti nyinyir. Dikit-dikit manggil anak. Dikit-dikit minta disiapin ini, minta disiapin ini. Kalau anak gak sabar, banyak dosa sama orang tua. Walaupun nggak disengaja. Kalau perempuan, tadi yang nanya perempuan,
Biasanya paling banyak dosanya sama suami. Makanya kalau dalam pepatah Minang itu, perempuan itu, padusi itu kalau berkata sama suaminya, katanya kata memacah. Maksud kata memacah itu menyakitkan suami. Walaupun bagi si istri itu biasa. Contoh nih, ada tetangga kita beli TV baru. Terus suami baru pulang kantor. Istri ngomong, "Yah, tadi tetangga kita Bu Leni beli TV baru 14 inci. Cuman ngasih kabar doang nih si istri." Ya. Tapi itu bagi suaminya sangat menyayat hati. Kenapa tidak? Dia mau beliin nggak mampu, nggak dibeliin, nggak enak. Padahal hanya ucapan biasa saja. Bagi istri itu biasa, tapi bagi suami itu sangat menyakitkan hatinya ketika dia tidak mampu membelikan istrinya. Banyak sekali dosa-dosa itu sebenarnya. Alhamdulillah, Allah kasih kita umur panjang, Allah masih kasih kita kehidupan sampai tanggal 1 Januari 2021 ini, ya. Karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur atas nikmat umur ini dan berniat gunakan kedepannya untuk sebaik-baiknya, bertobat dan memperbanyak amal. Bisa jadi kita masih dihidupkan oleh Allah karena banyak dosa yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu bisa menutup segala keburukan-keburukan kita di masa lampau. Apapun kebaikannya lakukan. Banyak sekali kebaikan, walaupun hanya dengan tersenyum kepada orang lain. Lewat di depan, ketemu satpam, klakson, itu kita dapat pahala. Ada orang bertanya, kita jawab senyum, kita dapat pahala. Jadi cari pahala itu sangat luar biasa sekali. Banyak kebaikan-kebaikan yang mesti kita. Jadi yang pertama yang mesti kita lakukan apa? Bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih kita usia. Dan gunakanlah usia itu sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita lakukan, karena ini awal tahun, kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya introspeksi diri. Kalau bahasa kantornya audit mutu, audit internal. Kita mengaudit diri kita sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Hisab-hisab dirimu di dunia ini nanti sebelum dihisab oleh Allah di akhirat. Audit diri kita ini sekarang sebelum nanti diaudit oleh Allah di hari akhirat. Tapi introspeksi itu ada tujuannya. Apa tujuan audit itu? Apa tujuan introspeksi itu? Agar tahun depannya lebih baik dari tahun ini. Jangan kita hanya introspeksi, tetapi tidak ada perbaikan. Nggak ada gunanya. Ngapain kita introspeksi? Ngapain kita muhasabah? Tapi nggak ada perbaikan untuk tahun berikutnya. Dalam sebuah hadis marfu, ya, dalam sebuah mimpi, Abdul Aziz bin Abi Ruwad itu pernah bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada beliau. Apa bunyi hadisnya? Man kana yaumi khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa mabghun. Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi, barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia terlaknat. Sebagian ulama menisbahkan hadis marfu ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi poinnya bukan itu. Kalau Allah masih kasih kita umur sampai tahun 2021 ini, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dari tahun 2020. Dalam segala hal.
kita introspeksi? Apa yang harus kita muhasabah? Banyak. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita. Bagaimana ibadah kita di tahun 2020? Lebih baik enggak dari tahun 2019? Kalau sama saja, maka merugilah kita. Allah kasih kita umur, tapi enggak ada guna. Tapi kalau lebih baik, maka kita menjadi orang beruntung. Tapi kalau ternyata setelah diintrospeksi tahun 2020 lebih ternyata sama aja dengan tahun 2019, maka niatkan dalam hati bahwa tahun 2021 harus lebih baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ibadah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, ya, ibadah-ibadah yang lain, puasa-puasa sunnah kita, tahajud kita, ya. Kemudian sholat duha kita, bacaan Al-Quran kita harus lebih baik tahun ini 2021 ini dari tahun 2020. Kita niatkan dari sekarang. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang perlu kita introspeksi, muhasabah? Hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan tetangga ke tetangga kita, hubungan kita dengan sanak saudara kita, hubungan kita dengan orang tua kita, famili kita, suami kita, anak-anak kita, itu harus kita perhatikan. Jadi semua harus introspeksi diri, harus memuhasabah diri. Ya. Setelah dimuhasabah, setelah diaudit, maka lakukanlah perbaikan. Bagaimana cara melakukan perbaikan-perbaikan? Dengan memaksa diri, dengan melakukan mujahadah. Jadi nggak ada perbaikan tanpa ada mujahadah, tanpa ada paksaan. Makanya kalau kita ingin sukses, kunci sukses itu dunia akhirat itu 3. Yang pertama mujahadah. Rumusnya adalah Allahumma paksa diri. Orang yang gak mau maksa dirinya untuk sholat tahajud gak akan pernah bisa sholat tahajud. Orang yang gak mau memaksa dirinya untuk bisa sholat 5 waktu ke masjid tidak akan bisa sholat 5 waktu ke masjid. Harus dipaksa. Siapa yang akan memaksa diri kita? Kita udah tua semua, usia udah 20 tahun, usia udah 25 tahun, usia udah 30 tahun, usia udah 40 tahun. Siapa yang akan maksa diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Maka paksa diri kita. Harus dipaksa. Sesuatu yang nanti kalau sudah terpaksa menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nikmat rasanya. Kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka ketika kita tidak melakukannya, rasanya nggak enak perasaan. Nah itu. Maka kita harus memaksa. Allahumma paksa diri. Kalau anak-anak kita bisa kita paksa. Makanya para ulama-ulama dahulu itu memaksa anaknya bangun malam. Walaupun anaknya nggak bisa sholat, belum bisa sholat. Itu anak-anak usia 4 tahun, ya, usia 3 tahun, itu ulama-ulama dulu tuh jam 3 tuh dibangunin anaknya. Bangun nak. Walaupun cuman sekedar buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, anaknya tidur lagi nggak apa-apa. Yang penting diajarin bangun malam, dipaksa. Sholat jamaah ke masjid diajak, digendong. Ya. Bagaimana kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang setiap hari diantarkan oleh ibunya ke masjid untuk bisa sholat jamaah. Coba yang memaksa. Jadi segala sesuatu itu harus dipaksa sehingga menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, dia menjadi sebuah kenikmatan. Ketika sudah nikmat, baru berasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2021 ini kita bisa memaksa diri kita untuk bertambah taat sama Allah. Yang pertama paksa, yang kedua apa yang mesti kita lakukan? Ya, jauhi diri dari segala kemaksiatan. Jauhi diri dari segala hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu harus dilawan. Musuh kita paling besar. Jauhi diri kita dari dosa-dosa. Ya, terutama 7 anggota tubuh kita harus kita jaga. Mulut kita, telinga kita, tangan kita, ya, kaki kita, mata kita, ya, perut kita, kemaluan kita, itu harus kita jaga.
terutama perempuan. Perempuan itu yang paling banyak dosanya adalah mulut dan kemaluannya. Kalau laki, yang paling banyak dosanya itu adalah perut dan kemaluannya. Jaga apa yang akan kita bawa, jaga apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita ucapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Kita bersyukur. Yang kedua, kita muhasabah. Yang ketiga, nah ini, taubat. Di awal tahun ini pasti banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala dosa-dosa masa lampau yang sudah kita lakukan. Kita minta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita terutama. Jika masih hidup, minta maaf. Minta maaf, kemudian minta doa ya. Karena apapun yang ada di hidup kita semuanya tergantung kepada bagaimana kita dengan orang tua kita. Semakin baik kita dengan orang tua kita, maka kesuksesan kita sudah hampir dekat. Ya. Tapi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan orang tua, jangan pernah harap kesuksesan akan menghampiri kita. Yang keempat, nah ini yang terakhir. Ya, setelah taubat, yang keempat yang mesti kita lakukan itu adalah coba. Tadi siapa namanya yang bertanya? Sering-sering mu'aqabat, menyiksa diri. Bagaimana menyiksa diri? Kita punya target dalam kehidupan itu. Harus ada resolusi. Resolusi itu target-target yang harus kita capai. Tapi target itu harus yang masuk akal dan sampai ke dalam apa yang kita inginkan. Umpamanya saya sebulan itu targetnya harus khatam 1 kali. Jika tidak tercapai, maka siksa diri kita. Bagaimana supaya tercapai? Kalau tidak tercapai juga, maka ganti dengan yang lain. Umpama, tadi sholat subuh, kita telat bangun. Atau bangun sih, ya, pas sholat subuhnya tepat waktu, tapi nggak bisa jamaah ke masjid, umpama. Maka ganti dengan sedekah 50.000, umpama. Atau tadi siang, kita nggak sempat sholat duha. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita tambah, kita ganti dengan baca Al-Quran 1 juz. Kita harus punya resolusi, harus punya tujuan. Karena percayalah saudara-saudara semua, bahwa yang menentukan kemuliaan kita itu adalah sebanyak-banyaknya amal yang kita bawa nanti di hadapan Allah. Sebanyak apapun amal yang kita bawa, nanti pasti rasanya kurang. Karena itu, selagi kita masih dikasih kehidupan, selagi kita masih dikasih umur panjang, gunakanlah untuk segala kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini lebih baik dari tahun 2020. Allah angkat segala wabah. Mudah-mudahan kajian kita ya terus berjalan lebih ramai lagi seperti biasanya, dan mudah-mudahan juga ke depannya kita bisa saling bersilaturahmi, bisa ibadahnya lebih lancar lagi. Ya, sholatnya tidak jarang-jarang lagi, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan orang tua kita, kehidupan anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tahun ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik pastinya dalam segala hal, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam segalanya hendaknya. Amin ya rabbal alamin.